sehat dan luar biasa bagi kita semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Risnaulina Pandiangan, NIM 1703000018, angkatan tahun 2017. Program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STEMIK GICI tahun 2020. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dedi Rahman Habibi, Eskom Mkom. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Program Studi, yaitu Bapak Dasri Naldo, Eskom Mkom. Dan yang saya sayangi juga seluruh staf dosen STEMIK GICI Batam, bahkan semuanya teman-teman yang saya sayangi. Adapun judul yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang rancang bangun sistem informasi pengambilan nomor antrian berbasis web pada Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam. Latar belakang masalah. Pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan yang dirasakan oleh para nasabah Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam adalah proses antrian pelayanan yang cukup panjang, terutama pada saat pembukaan rekening baru. Biasanya itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan ini, berdasarkan penelitian dan masalah yang sudah ada, maka muncul gagasan untuk merancang suatu sistem informasi antrian berbasis website yang akan membantu produktivitas Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana rancangan sistem informasi antrian yang bisa memberikan informasi jumlah nasabah yang antri. Selanjutnya, bagaimana rancangan sistem informasi antrian yang dapat melakukan booking antrian melalui website. Yang ketiga yaitu bagaimana memodelkan sistem antrian yang dapat mendefinisikan atau mengefisiensikan waktu pelayanan yang akan terjadi saat memperkecil waktu tunggu nasabah. Batasan masalah yang pertama, sistem informasi yang dibangun berbasis website. Yang kedua, antrian merupakan first in, first out. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi mengenai nomor antrian. Tujuan penelitian ini yaitu membuat rancangan sistem informasi antrian yang dapat menyajikan informasi mengenai jumlah antrian melalui website dan dapat melakukan pemesanan antrian melalui website. Yang kedua, mempermudah nasabah dan calon nasabah dalam mengambil nomor antrian sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk tidak mengikuti antrian yang terjadi di bank selama nomor urut yang dipesan belum waktunya untuk dilayani. Yang selanjutnya, manfaat penelitian ini yaitu memberikan kepastian kepada nasabah Bank CIMB Niaga Batam, khususnya cabang Penuin, mengenai informasi layanan antrian yang sedang berlangsung. Yang kedua, memberikan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu untuk merasakan kualitas pelayanan yang baik akan Bank CIMB Niaga Cabang Penuin Batam untuk menarik perhatian setiap nasabah baru. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya sistem antrian online secara langsung sehingga pelanggan tidak perlu lagi untuk berbaris atau saling berdesakan. Selanjutnya, landasan teori pada bab 2 yaitu yang dibahas tentang rancang bangun. Perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Perancangan itu adalah proses penerapan berbagai teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, satu proses atau suatu sistem secara detail yang membolehkan dilakukan realisasi fisik. Yang selanjutnya yaitu pengertian informasi. Pengertian informasi yaitu sekumpulan data yang sudah diolah dan dapat disajikan guna untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Informasi tentunya sangat penting bagi penerima dan menentukan sebuah keputusan atau jalan keluar yang terbaik dan tepat. Oleh sebab itu, informasi harus jelas dan sesuai dengan data yang ada. Rekayasa perangkat lunak yaitu sebuah profesi yang dioperasikan oleh manusia atau penggunanya yang berguna sebagai pengatur secara cara kerja sebuah perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak ini berada di antara hardware dan brainware, di mana berfungsi untuk menjalankan sebuah perintah dari pengguna dengan melakukan interaksi bantuan hardware pada komputer.
Adapun tujuan perangkat lunak ini yaitu yang pertama menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua sisi sponsor atau individu organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Yang keempat yaitu menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Dalam tahap proses pengembangan sebuah perangkat lunak tentunya memerlukan serangkaian kegiatan proses tersusun secara sistematis, di mana terdapat beberapa aktivitas diantaranya. Yang pertama, model perangkat lunak di mana dibuat berdasarkan kebutuhan si pengguna software dan secara detail dibahas pada saat tahap awal pembuatan proyek. Yang kedua yaitu spesifikasi perangkat lunak, yaitu seluruh berkas atau file secara detail dan menyeluruh yang akan dibuat secara spesifikasi sebelum proyek dibangun. Yang ketiga yaitu desain dan implementasi sistem merupakan rancangan atas dasar proyek pengembangan yang sedang dikerjakan, beserta penerapan pada sistem yang telah dibuat di mana pengguna bisa menerapkan software tersebut. Definisi antrian. Antrian merupakan sebuah sistem yang mencakup pelanggan yang datang dengan laju konstan atau tetap atau bervariasi untuk mendapatkan pelayanan pada suatu fasilitas layanan. Jika pelanggan yang datang dapat memasuki fasilitas layanan, pelanggan dapat berlangsung dilayani. Jika pelanggan harus menunggu dilayani, pelanggan akan berpartisipasi membentuk antrian dan akan tetap berada dalam antrian hingga pelanggan dapat giliran untuk dilayani. Karakteristik sistem antrian yaitu yang pertama ukuran atau populasi kedatangan tidak terbatas. Yang kedua yaitu perilaku kedatangan perilaku yaitu kedatangan menggambarkan perilaku pelanggan yang sabar menunggu dalam antrian hingga mereka dilayani dan tidak berpindah garis antrian atau menolak dan membelok dari antrian. Karakteristik antrian selanjutnya yaitu karakteristik pelayanan. Yang pertama desain sistem antrian, yang kedua distribusi waktu pelayanan. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan pada penelitian ini yaitu HTML atau halaman website yang kita lihat dan kita baca disusun dengan menggunakan bahasa ini, kemudian diterjemahkan oleh komputer agar dapat dipahami oleh pengguna. HTML disusun dengan kode dan simbol tertentu dimasukkan ke dalam sebuah file atau dokumen. Yang selanjutnya adalah PHP. Oke, kita masuk pada bab 3 yaitu kerangka kerja. Adapun kerangka yang dibahas pada kerangka kerja ini yaitu yang pertama mendeskripsikan masalah atau menggambarkan masalah yang terjadi sehingga peneliti mengambil judul rancang bangun sistem informasi pengambilan nomor antrian pada Bank CIMB Niaga Cabang Penuhin Batam. Yang kedua itu menganalisis masalah, yaitu pada tahap ini penulis pada kesempatan ini mencari atau menganalisis masalah yang terjadi. Yang selanjutnya itu mengumpulkan data. Yang selanjutnya perancangan sistem. Di sini termasuk penggunaan bahasa program yang kita gunakan. Yang selanjutnya itu pembuatan laporan. Objek penelitian. Adapun objek penelitian yaitu dilakukan di Bank CIMB Niaga Cabang Penuhin Batam. Yang selanjutnya yaitu data primer dan ada juga data sekunder. Yang selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model waterfall, yaitu mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode pengujian, dan pemeliharaan. Gambaran umum perusahaan. Bank CIMB Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional. Selanjutnya pada tahun 1969 seketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis, Bank CIMB Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia. Bank CIMB Niaga kemudian merevisi rencana usahanya pada tahun 1974.
Pada tahun 1976, Bank CMB Niaga meluncurkan program kredit profesional, yaitu pinjaman bagi para profesional seperti ahli teknik, dokter, dan sebagainya. Pada tahun 1981 sampai 82, Bank CMB Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan online dan sistem jaringan kantor cabang. Adapun visi dari perusahaan yaitu menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan regional yang memiliki kekhasan dalam budaya layanan. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari visi PT Bank CMB Niaga. Yang ketiga, unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN menuju Bank Umum Syariah terkemuka sebagai ancor dalam pengembangan perbankan di Indonesia melalui inovasi berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu misi dari PT Bank CMB Niaga. Yang pertama, fokus pada visi 2015 yaitu akselerasi pengembangan bisnis perbankan syariah. Yang kedua yaitu penguatan kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu optimalisasi produktivitas, penguatan diversifikasi produk dan layanan syariah untuk menjangkau seluruh nasabah Bank CMB Niaga, dan pengembangan pasar. Adapun tugas dan tanggung jawab staf Bank CMB Niaga cabang Penuing Batam yaitu yang pertama, Branch Area Manager bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi yang terjadi pada nasabah preferred atau nasabah yang prioritas dengan jumlah saldo tertentu. Yang kedua, seorang BM cabang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi semua operasi cabang, termasuk perekrutan staf, pelatihan, pengawasan. Dan selanjutnya, yang senior manager bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi nasabah yang memiliki deposito dan tabungan yang ada di bank. Yang selanjutnya, Branch Operation Manager Service, yaitu bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi nasabah yang melakukan peminjaman kepada pihak bank, khususnya Bank CMB Niaga cabang Penuing Batam. Yang kelima yaitu Teller, bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi keuangan. Yang keenam yaitu Customer Service, bertanggung jawab untuk menguasai seluruh produk bank secara detail. Oke, demikian presentasi laporan praktek kerja lapangan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata saya. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih.